Pocong 2006. Film berjudul Pocong 2006 yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan ditulis oleh Monty Tiwa dilarang tayang di Indonesia. Bukan karena setannya terlalu menakutkan, tapi dari isi cerita yang isinya menyentuh luka lama yang hampir tak boleh dibicarakan pada tahun 1998. Film ini bercerita tentang keluarga keturunan Tionghoa yang menjadi korban saat kerusuhan besar terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Di tengah kekacauan dan pembakaran massal, keluarga ini diserang oleh massa karena latar belakang etnis mereka. Ayahnya dikeroyok dan dibunuh dengan kejam, ibunya mengalami kekerasan dan pemerkosaan oleh para penjara. Anak perempuannya, satu-satunya yang selamat, menyaksikan semua tragedi itu dan mengalami trauma mendalam. Setelah pemakaman, keluarga mereka tidak melakukan tradisi melepaskan tali pocong setelah 3 hari kematian, seperti yang diyakini sebagian masyarakat. Akibatnya, roh sang ayah tidak tenang dan bangkit kembali dalam wujud pocong. Roh sang ayah yang menjadi pocong mulai membalas dendam kepada orang-orang yang menyebabkan kematian keluarganya. Lembaga sensor film menilai film ini terlalu sensitif dan berpotensi membangkitkan trauma serta keresahan sosial. Hingga akhirnya, film ini hanya rilis di luar negeri, yaitu Amerika Serikat dan Eropa dengan judul Shrouded Corpse, setelah bagian-bagian politiknya dipotong. Film Merdeka 17805. Film Merdeka 17805 yang dirilis pada tahun 2001 adalah salah satu film perang bersejarah yang paling kontroversial dalam sejarah perfilman Indonesia. Bukan karena adegan kekerasan, tapi karena muatan politis dan ideologinya yang dianggap menyinggung sejarah bangsa dan simbol nasionalisme Indonesia. Film ini berkisah tentang sekelompok tentara Jepang yang ditugaskan di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Awalnya, mereka datang sebagai pasukan yang dikirim untuk menduduki dan menguasai wilayah Indonesia yang ditaklukkan. Tapi kemudian mengalami perubahan pandangan, mereka mulai merasakan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan ikut berjuang bersama rakyat melawan Belanda yang kembali setelah Jepang kalah. Film ini menampilkan banyak adegan heroik, tapi pahlawan utamanya tetap digambarkan tentara Jepang, bukan rakyat Indonesia. Sehingga lembaga sensor film langsung melarang film ini untuk beredar di Indonesia, karena ada beberapa hal, yaitu Jepang digambarkan sebagai pahlawan, seolah-olah tentara Jepang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, bahkan ikut berkorban demi bangsa ini. Padahal dalam kenyataan sejarah, pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 dikenal sangat brutal dengan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Ada salah satu adegan yang dianggap menyinggung bangsa Indonesia. Dalam salah satu adegannya, ada seorang nenek Indonesia yang mencium kaki tentara Jepang sebagai tanda terima kasih. Adegan ini dianggap merendahkan martabat bangsa. Film ini juga dipandang sebagai propaganda Jepang karena didanai oleh pihak Jepang. Dan banyak kritikus menilai film ini dibuat untuk memoles citra tentara Jepang di mata masyarakat Asia Tenggara, terutama Indonesia. Dalam konteks sejarah, film ini dianggap sebagai upaya pencucian sejarah terhadap kekejaman masa pendudukan Jepang. Jagal. Film Jagal yang dirilis tahun 2012 adalah salah satu film dokumenter paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Film ini memang mendapat pujian dunia internasional, bahkan masuk nominasi Oscar 2014. Tetapi dilarang tayang di Indonesia karena isinya dianggap terlalu sensitif secara politik dan sejarah. Film ini bukan fiksi, melainkan dokumenter nyata yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer bersama 2 sutradara anonim asal Indonesia yang namanya disembunyikan demi keamanan. Film ini menceritakan para algojo dan pelaku pembunuhan massal tahun 1965 sampai 1966, masa di mana ratusan ribu orang dituduh komunis dan dibunuh tanpa pengadilan. Yang membuat film ini sangat unik dan mengerikan adalah para pelaku pembunuhan itu menceritakan serta memeragakan kembali bagaimana mereka membunuh orang dengan penuh kebanggaan, seolah-olah itu hal heroik. Meskipun Jagal dipuji dunia internasional, film ini tidak pernah mendapat izin tayang resmi di Indonesia oleh lembaga sensor film karena dinilai terlalu gelak dan brutal serta mengangkat isu 1965 secara langsung yang membongkar sisi kelam sejarah Indonesia, terutama tragedi 1965 yang melibatkan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Topik ini masih sangat sensitif dan politis karena menyangkut peran aparat, militer, dan ormas pada masa itu.
Film Lady Terminator yang dirilis tahun 1989 dilarang tayang di bioskop Indonesia setelah dirilis karena berbagai alasan serius yang bertentangan dengan norma dan regulasi perfilman saat itu. Film ini mengisahkan tentang arwah Ratu Pantai Selatan yang merasuki tubuh seorang mahasiswi antropologi untuk membalas dendam kepada keturunan pria yang dulu pernah mengalahkan kekuatan magis sang ratu. Lembaga sensor film menilai film ini tidak layak tayang untuk konsumsi publik karena terlalu erotis dan mengandung eksploitasi tubuh perempuan. Gaya pengambilan gambarnya mengikuti film aksi Hollywood era 80-an dengan efek praktikal gore, tapi dianggap terlalu ekstrim. Pelecehan terhadap unsur budaya dan mistis Indonesia karena karakter Ratu Pantai Selatan diubah menjadi sosok erotis dan kejam, jauh dari citra sakral dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan pesisir selatan. Hal ini dianggap menodai budaya dan kepercayaan lokal, sehingga menimbulkan protes dari beberapa kalangan budaya dan religius. Film Noah. Film Noah dirilis tahun 2014 yang menceritakan kisah klasik Nabi Nuh yang mendapat wahyu dari Tuhan untuk membangun bahtera besar agar bisa menyelamatkan keluarga dan makhluk hidup dari banjir besar yang akan memusnahkan umat manusia yang telah berdosa. Namun, versi film ini bukan adaptasi literal dari kitab suci, melainkan reinterpretasi artistik dan fiksi dari sutradara Darren Aronofsky. Film ini tidak mendapatkan izin tayang dari lembaga sensor film pada tahun 2014 karena beberapa sebab, yaitu penggambaran sosok nabi yang diperankan manusia, di mana Russell Crowe yang berperan sebagai Noah dianggap tidak pantas menggambarkan sosok nabi karena bisa menimbulkan kesalahpahaman umat yang bisa menimbulkan penyimpangan dan pemujaan terhadapnya. Banyak bagian film ini berbeda jauh dari versi Al-Quran maupun Alkitab, contohnya kehadiran makhluk batu Watchers yang tidak ada dalam kitab suci. Film Schindler's List. Film Schindler's List yang dirilis tahun 1993 adalah salah satu film paling berpengaruh dan emosional dalam sejarah sinema dunia. Film ini yang disutradarai Steven Spielberg mengangkat kisah nyata Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman yang menyelamatkan lebih dari 1.000 orang Yahudi dari pembantaian Nazi selama Perang Dunia II. Namun, meski diakui secara internasional dan memenangkan banyak penghargaan, lembaga sensor film sempat melarang film ini tayang di Indonesia karena alasan politik, ideologis, dan moral, terutama terkait konten kekerasan, adegan vulgar, dan isu keagamaan yang sensitif. The Interview. Film The Interview yang dirilis tahun 2014 adalah film komedi satir politik asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Seth Rogen dan Evan Goldberg, serta dibintangi oleh James Franco dan Seth Rogen sendiri. Film ini mengisahkan dua jurnalis Amerika yang direkrut CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara. Karena isi ceritanya yang mengejek dan menghina pemimpin Korea Utara, film ini menimbulkan kontroversi besar di dunia dan dilarang tayang di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan alasan politik, diplomasi, dan keamanan. Indonesia sebagai negara non-blok yang menjaga baik hubungan diplomatik dengan Korea Utara, tidak ingin ikut terseret dalam kontroversi politik internasional ini. Maka dari itu, lembaga sensor film melarang untuk tayang di Indonesia. Max Havelaar. Film Max Havelaar dirilis tahun 1976 adalah film drama sejarah Belanda yang diangkat dari novel legendaris karya Multatuli atau yang dikenal sebagai Edward Duyes Dekker. Film ini mengisahkan penderitaan rakyat pribumi di masa penjajahan Belanda dan korupsi pejabat kolonial. Film ini berlatar di Lebak, Banten pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1850-an ketika sistem tanam paksa diberlakukan. Sistem ini memaksa rakyat pribumi menanam hasil bumi seperti kopi untuk dijual ke Belanda demi keuntungan penjajah dan pejabat lokal. Max Havelaar adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang jujur dan idealis. Dia ditugaskan sebagai asisten residen di Lebak, Banten, dan terkejut melihat penindasan terhadap rakyat pribumi oleh pejabat lokal yang korup, termasuk Bupati Adipati Lebak dan para bangsawan feodal. Melalui karakter Max Havelaar, film ini mengkritik terhadap sistem kolonial Belanda yang menindas rakyat Indonesia demi keuntungan ekonomi dan menyuarakan pemberontakan moral terhadap ketidakadilan dan kemunafikan kekuasaan. Multatuli sebagai penulis aslinya sendiri menulis novel ini setelah ia dipecat sebagai pejabat di Lebak karena berani membela rakyat pribumi. Jadi kisah ini berdasarkan pengalaman nyata. Film ini dilarang tayang di Indonesia selama hampir 20 tahun, sekitar tahun 1976 sampai 1990-an. Larangan ini bukan karena adegan kekerasan atau agama, melainkan karena dianggap mengandung kritik terhadap pemerintah dan feodalisme, serta khawatir membangkitkan sentimen anti pemerintah.